Pemirsa, benarkah era reformasi di bangsa ini sudah di ujung tanduk dan kini masuk ke era otoritarianisme? Lalu apa yang menjadi pencetusnya? Kita akan membahas bersama pakar hukum tata negara yang juga mantan Hakim MK, Profesor Marwan Sihaan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Prof, tepat tidak kalau ada narasi yang mengatakan bahwa kita sudah berada di senjakala demokrasi saat ini? Ya, saya kira boleh di satu sisi dikatakan benar, tetapi belum tentu akan terwujud. Karena semua negara-negara otoriter yang berada dalam transisi menuju demokrasi, di tengah-tengah jalan itu, di tengah-tengah perjalanan menuju konsolidasi demokrasi itu, biasanya akan menghadapi tantangan-tantangan seperti apa yang kita alami sekarang, yang menggoda para penguasa itu untuk kembali lagi kepada kenikmatan masa otoritarianisme itu. Oleh karena itu, Anda perhatikan, kalau demokrasi yang memberikan kedaulatan pada rakyat itu dikembalikan dalam Undang-Undang Dasar 45 melalui apa yang dikatakan pemilu sebagai sarana untuk menetapkan pemimpin dan wakilnya, itu semua menurut konstitusi kita yang ditetapkan dalam reformasi harus dikawal dengan ketat melalui hukum dan konstitusi. Tapi Anda perhatikan godaan yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama akan dirusak adalah hukum, konstitusi dan infrastrukturnya itu, agar mereka boleh leluasa untuk kembali melakukan kekuasaan-kekuasaan otoriter yang sangat nikmat, yang dalam pengalaman bukan hanya Indonesia. Godaan itu akan tetap ada. Oleh karena itu, yang kita harus lakukan bagaimana membangunkan kesadaran seluruh bangsa bahwa ini harus dilawan. Ketika seorang presiden seperti Pak Jokowi mengatakan dia boleh berkampanye, barangkali ada beberapa masalah-masalah etik yang menjadi moral konstitusi kita untuk juga mempertimbangkan bahwa ketika ada dalam undang-undang pemilu apa yang disebutkan hak untuk berkampanye bagi salah satu pasangan, itu maksudnya adalah ketika petahana atau incumbent yang boleh memperoleh masa jabatan kedua. Tetapi juga ditafsirkan kalau dari sudut sumpah jabatan dari seorang presiden, dari sudut etik berbangsa dan bernegara, dan tugas presiden sebagai pimpinan dan kepala negara, pimpinan eksekutif, harus berada di atas semua golongan. Oleh karena itu, kalau kita kembali ketika pembentukan Undang-Undang Dasar 45 di masa lalu, Supomo mengatakan bahwa kepala negara dan presiden itu seperti bapak di dalam keluarga, yang tentu saja dia harus bersifat adil terhadap anak-anaknya. Kalau kita lihat misi daripada seorang presiden di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dia harus menjaga keutuhan bangsa, tanah air, memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan juga mempertahankan apa yang dikatakan keadilan sosial itu. Maka ini menjadi ukuran. Ketika sumpah presiden itu menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kewajiban atau hak yang disebutkan untuk kampanye dalam undang-undang pemilu, tentu saja di dalam teori hierarki norma, kalau sumber keabsahan norma itu adalah norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, konstitusi yang mengamanatkan bahwa presiden itu berada di atas semua golongan dan kepentingan akan menafikan atau menyampingkan apa yang dikatakan salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu, boleh kampanye. Itu ketika dia incumbent boleh, tetapi kampanye ketika dia bukan lagi incumbent, meskipun anaknya dengan satu sikap yang dikatakan nepotisme mendukung anak untuk bisa, meskipun peraturan atau undang-undang menyatakan tidak boleh, dengan menghancurkan itu Mahkamah Konstitusi. Inilah memang gejala terakhir yang dikatakan demokrasi berada di ujung tanduk yang disebutkan boleh jatuh kembali kepada otoritarianisme. Kita harus mencegah ini. Seluruh bangsa Indonesia melalui pilihan kita tanggal 14 Februari. Nah, Prof, baru kalau memang kita sudah punya indikasi pemimpin yang cenderung otoriter di saat ini, apa yang harus dilakukan negara dan juga masyarakat bersikapnya? Ya, saya kira kalau di dalam konstitusi sebenarnya ketika bukti-bukti cukup adanya pelanggaran konstitusi,
perbuatan tercela seperti yang terjadi ini, mekanisme yang ada di konstitusi yang disebutkan harus dimakzulkan seorang presiden. Tetapi waktunya ya tidak akan memenuhi ketika jabatan presiden itu akan diserahkan bulan Oktober tanggal 20 tahun ini. Oleh karena itu yang kita lakukan, bagaimana menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak melihat apa yang dikatakan amplop-amplop yang dibagikan oleh seorang presiden. Bantuan langsung tunai beras yang sama sekali merendahkan martabat seluruh bangsa, maka kita menyerukan kita harus mengangkat derajat kita sendiri bahwa kita bukanlah bangsa yang hanya tunduk kepada pemberian sebesar amplop maupun 10 kilo beras itu. Itu juga menjadi pertanyaan besar. Apakah beras itu dari persediaan negara di dalam Bulog yang seperti yang kita dengar, itu juga sudah merupakan pelanggaran hukum. Tetapi bagaimana kita mengendalikan atau mengajak seluruh rakyat tidak ikut menghancurkan sistem hukum dan demokrasi ini. Inilah tugas kita untuk senjakala demokrasi yang disebutkan tadi tidak jatuh betul, karena godaan besar kenikmatan otoritarianisme itu oleh pemerintahan Soeharto sudah dibuktikan 32 tahun. Tetapi kita bisa keluar dari apa yang dikatakan otoritarianisme, perjalanan menuju konsolidasi seharusnya kita berjuang semuanya melalui suara kita tanggal 14 Februari. Ya, Prof, Itu tapi kalau kita harus melihat terkait dengan otoritarianisme ini, apakah indikasinya sudah dimulai sejak kapan tepatnya? Apakah pada saat Gibran maju sebagai cawapres atau sejak kapan sebenarnya, Prof? Sebenarnya indikatornya yang kemudian kita sadari ketika adanya keinginan masa jabatan 3 periode itu sudah merupakan petunjuk bahwa memang ada yang akan dipertahankan di sana dan ingin dikesampingkan konstitusi. Tetapi karena suara kita besar, suara kita kuat, maka masa jabatan presiden itu tetap sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran rakyat tentang apa yang menjadi muatan dan janji di dalam konstitusi. Karena seorang presiden ketika dia mengangkat sumpah, maka semua loyalitas terhadap golongan, semua loyalitas terhadap yang lain-lain akan berakhir ketika loyalitas dituntut terhadap negara dan konstitusi. My loyalty to my country begins and my loyalty to my people or group ends. Itu ketika saat dia mengangkat sumpah jabatan bulan Oktober. Ketika dia dilantik presiden. Nah, Prof. Malo, dalam ketatanegaraan yang paling berat bisa dilanggar presiden dalam situasi politik seperti ini apa, Prof. Maru? Bisa diulang pertanyaannya? Dalam ketatanegaraan untuk situasi politik saat ini, apa kira-kira pelanggaran yang paling berat bisa dilanggar oleh seorang presiden? Saya kira inilah pemihakan terhadap satu golongan seperti yang ditunjukkan presiden terhadap satu pasangan calon, dan dia berada di posisi itu dengan segala kewenangan presiden yang dipergunakan seperti apa yang terjadi ketika dia mengumumkan dia boleh kampanye seluruh kekuatan militer karena dia panglima militer yang dilarang oleh konstitusi tetapi digunakan. Inilah yang paling berbahaya itu karena mendemonstrasikan apa yang dikatakan otoritarianisme itu jika dilawan bisa berhadapan dengan kekuatan, padahal mereka itu adalah kekuatan yang kita bentuk sendiri untuk membela rakyat, bukan membela satu golongan. Barangkali pemihakan seperti inilah yang bisa mengatakan Indonesia sebagai satu tanah air yang bersatu dengan keberagaman bisa berbahaya ke masa depan, karena setiap orang yang melihat dengan penuh kecewa atau golongan-golongan yang melihat dengan penuh kecewa akan berusaha untuk memisahkan diri dan membentuk suatu unit tersendiri dalam memerintah dirinya. Ini sangat berbahaya dalam janji untuk kesatuan dan persatuan bangsa. yang Prof, menjadi sebenarnya tapi dalam kasus kita ataupun dalam kondisi kita pada saat ini di mana presiden sudah nampak seperti memberikan isyarat berpihak dengan 02 seperti itu. Fondasi untuk mempertahankan demokrasi ini sebenarnya di mana, Prof? Apakah di presiden atau memang di rakyat? Apa yang harus dilakukan rakyat? Saya kira di kekuatan itu, kedaulatan itu ada pada rakyat.
yaitu ketika dia akan menghukum pejabat itu adalah di kotak suara. Pada umumnya negara demokrasi memberikan kewenangan dan hak pada rakyat untuk menghukum pejabat atau pemerintahan yang tidak setia pada rakyat itu setia pada pemilu. Tetapi ketika suara rakyat dikooptasi, kesadaran yang tinggi dari semua pihak untuk menyatakan bahwa suara dan kedaulatan rakyat itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibelokkan. Itulah merupakan upaya kita yang terakhir sekarang. Apabila kita gagal, inilah yang dikatakan slide back, meluncur kembali kepada otoritarianisme seperti di awal pemberitaan hari ini seorang ahli mengatakan itu sudah sejak kala katanya ya slide back, meluncur ke belakang dan kita berada di dalam bahaya seperti yang terjadi sebelum reformasi. Saya kira semua kita pergunakanlah dengan cerdas dan penuh tanggung jawab suara di kotak suara pemilu tanggal 14 Februari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.